Masih di segmen Investor Diary. Hari ini saya ingin sharing pengalaman investasi saya di pasar saham. Kebetulan hari ini saya memutuskan untuk beli saham Sido Muncul. Alasannya kenapa? Kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. BTW mau disclaimer on terlebih dahulu kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual saham Sido Muncul. Jadi kalian silakan ambil intisarinya aja, keputusan beli dan jual itu ada di tangan kalian. Banyak orang yang tanya kepada gue, iseng, Yusuf, saham yang bagus untuk dibeli apa? Jawaban gue biasanya, jawabnya begini, saham Bank BSA dan juga saham Sido Muncul. Tapi ada disclaimer-nya, kedua saham tersebut tidak dijual murah. Jadi perusahaannya bagus tapi nggak lagi di harga murah. Nah, oleh karena itu dari tahun 2020 sebenarnya sudah lirik saham Sido Muncul. Tapi sampai 2022 ini baru pertama kali saya beli saham Sido Muncul. Bahkan sebelum dia stock split, saya udah mengincar perusahaan ini. Ya, karena pas saya ngeliat perusahaan ini pendapatannya terus naik, HPP-nya terus turun, oleh karena itu laba kotornya naik dan laba bersih juga terus naik. Oleh karena itu, ya ROE-nya besar, tapi PER dan PBV-nya tidak pernah murah. Jadi kalau dulu saya cuma ngelihat ya udah PER PBV yang murah lalu saya beli. Tapi saya pelajari lagi di tahun 2021 kenapa portfolio saya di tahun 2021 growth-nya tidak terlalu besar. Karena saya lebih mengincar perusahaan yang murah, tapi sebenarnya tidak ada growth-nya. Oleh karena itu saya pelajarin, wah saham Sido Muncul ternyata tahun 2021 naiknya juga cukup banyak ya. Nah, kenapa kita nggak berinvestasi di perusahaan yang terus bertumbuh? Nah, saya udah mulai sharing dan mulai beli juga beberapa saham yang menurut saya terus bertumbuh. Salah satunya inilah saham Sido Muncul. BTW, disclaimer lagi ya. Tanpa basa-basi, mari kita sama-sama lihat di layar monitor tentang rasio keuangannya terlebih dahulu. Ya, kita memakai aplikasi Stockbit dan laporan keuangannya kuartal pertama 2022 ini udah keluar. Ini menurut gue harus kasih nilai plus. Kenapa? Karena sampai tanggal video ini gue bikin 22 April 2022, itu masih banyak perusahaan yang belum merilis laporan keuangan tahun 2021. Tapi Sido Muncul itu udah merilis laporan keuangan kuartal pertama 2022. Jadi menurut gua ya perusahaan yang care terhadap investornya itu adalah GCG yang bagus gitu loh. Salah satunya ya Sido Muncul. Ya kita lihat dulu balance sheet-nya ya. Perusahaan yang sehat nih, neracanya bagus. Cash 1,2 triliun. Tidak punya hutang bank jangka pendek maupun hutang bank jangka panjang. Ya, saya hanya melihat rasio keuangan, tapi tentu saya udah pelajari lebih dalam tentang perusahaannya. Cuman hari ini kalau kita sharing mungkin bakal panjang banget. Ya, kita bisa lihat nih ya. Di kuartal pertama 2022 itu net profitnya naik jadi 295 miliar. Kita bisa lihat ya, di 2021 itu cuma 269 dan di 2020 itu cuma 232 miliar. Artinya terus naik loh. Kita lihat. Hanya kita melihat kuartal pertama aja itu terus naik. Ya, dan kalau saya bisa share sedikit, saya udah buka laporan keuangannya juga saham Sido Muncul ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya saya udah lihat persentasenya. Itu sebenarnya naik penjualnya 10,97%. Ya, dan HPP-nya itu di 43,54% di kuartal pertama 2021 dan di kuartal pertama 2022 itu sedikit naik ya, 45,27%. Nah, kalau kita lihat ini, kita pengen lihat average-nya seperti apa ya. Kita bisa lihat di fitur finansial di Stockbit ya. Kita bisa lihat pilih ya income statement dan hanya pilih kuartal pertama saja. Nah, ada hal yang menarik yang jarang di perusahaan lainnya, itu kenapa? Secara persentase ya kita bisa lihat HPP-nya dulu itu di sekitar 61%-an loh, 62% loh 2014. Tapi secara persentase kalian bisa lihat nggak? Terus turun, artinya itu manajemen melakukan efisiensi. Nah, sekarang itu average-nya kurang lebih di sekitar 43-45%. Kita bisa lihat ya.
dari tahun 2020 itu di sekitar 44-45%. Mungkin udah agak susah manajemen bisa melakukan efisiensi lagi. Tapi menurut saya di sini aja sekitar 40% udah cukup bagus. Dan kita bisa lihat ya, net profitnya ya. Net profit itu sekitar dari dulu ya, sekitar 20%-an. Itu sekarang naik menjadi 30%-an. Bahkan sekarang kurang lebih stabil di angka kurang lebih 31-33% secara persentase. Nah, kalau sekarang kita ubah ke angka nominal, ya kita bisa lihat ya. Mereka punya penjualan dari tahun berapa nih? 2014. Dari 520 miliar ya naik ke 600 miliar, 700 miliar, ya kan 2021 790 miliar. Akhirnya di kuartal pertama 2022 mereka tembus 880 miliar. Jadi kita bisa lihat terus bertumbuh perusahaan ini. Otomatis karena penjualannya bertumbuh sedangkan HPP-nya bisa stabil, ya kan, net profitnya ya dari kalian bisa lihat nih 100 miliaran hanya per satu kuartal loh. Sekarang naik menjadi 295 miliar. Jadi inilah ciri-ciri yang kita namakan grow stock. Ya, penjualannya naik, net profitnya juga naik. Ya tentu banyak nggak perusahaan seperti ini? Ada, cuma nggak terlalu banyak. Tapi menurut saya yang salah satu yang menarik itu adalah saham Sido Muncul. Tadi menurut saya nilai plus, ya GCG-nya bagus. Rutin, ya bukan rutin sih, tapi lebihnya up to date. Sangat cepat sekali mereka merilis laporan keuangan. Ya kan, yang saya bilang tadi. Perusahaan lain aja tahun lalu belum merilis, dia udah merilis semua, ya kan. Habis itu perusahaan ini perusahaan yang bertumbuh. Ya kita lihat ada nggak hal yang menarik lagi di Sido Muncul ini. Salah satu hal yang menarik di saham Sido Muncul itulah dari tahun 2014 kan bisa lihat ya, dia tuh rutin terus bagi dividen, bahkan saat pandemi pun dia terus bagi dividen. Dan kalian bisa lihat ya, ini dividennya cukup bagus ya. Tahun 2021 dia bagi 2 kali. Ya, di 18,9 dan juga 15,3 rupiah per lembar saham. Nah, tentu kalau kita lihat rasio keuangan, kita lihat valuasinya, PER-nya itu udah 21,8. Ya kan, PBV-nya sudah 9,08. Ya, udah nggak murah lagi, bener nggak murah. Jadi kalau kalian berharap Sido Muncul murah, itu tidak murah. Cuman menurut saya, selama ya nanti kita terus up to date ya, kalau kuartal kedua 2022 pertumbuhannya masih bisa growth seperti ini di atas 10%, menurut saya ya wajar kalau dijual mahal. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada turnaround yang kurang bagus, tiba-tiba ternyata kinerjanya di kuartal 2 2022 jelek, ya mungkin kita bisa lihat apakah kita take profit kalau kita masih bagus, atau mungkin kita cut loss ya. Misalkan harga saham sudah keburu turun. BTW, saran terakhir dari saya, jangan percaya dari analisa saya pribadi, tapi kalian juga bisa baca laporan keuangan mereka, dan kalian bisa mengenal lebih seberapa bagusnya ya perusahaan Sido Muncul atau seberapa jeleknya ya. Kalian yang tentukan sendiri apa ini perusahaan bagus atau perusahaan jelek. Ya kalian pelajari produknya itu, mereka ada produk apa aja, ada tolak angin, ada yang lain-lain. Kalian bisa pelajari lebih lanjut perusahaan Sido Muncul ini perusahaan seperti apa. Nah, BTW, menurut saya, kalau kita berinvestasi di saham Sido Muncul seperti ini, kita mungkin tidak mengajar multi-bagger. Ya, agak susah mungkin untuk Sido Muncul multi-bagger. Tapi menurut saya ini adalah cenderung perusahaan yang kita ngomong bagus dan cenderung mungkin aman. Ya, setahun saya rasa di atas 5% itu tidak menjadi masalah apabila kita terus nabung saham di Sido Muncul ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka video ini, bisa tekan tombol like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef dan juga di cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.